Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krishna Ananda di Green Kuro Channel. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan modeling Crash Bandicoot untuk pemula yang belum kelar kemarin. So, kita lanjutin. Oke, di sini aku mau melanjutin bagian kakinya. Pertama, kita masuk ke wireframe shading dulu. Terus kita tekan B, kita seleksi bagian yang di sini. Oke, pastikan bagian yang sini saja yang terseleksi. Terus kita delete. Nah, berikutnya kita akan mulai menggabungkan bagian tubuh dengan bagian kakinya. Nah, sebelum aku gabungin kaki dan badannya, aku mau tambahin dulu subdivision surface untuk memperhalus tampilannya. Kemudian pada object mode, aku klik kanan, terus pilih shade smooth, biar tampilannya lebih halus lagi. Oke, lanjut. Oke, pertama, bagian sini aku seleksi, terus aku extrude. Oke, berikutnya kita seleksi bagian sini sama sini. Terus kita klik Alt M. Kemudian kita pilih Atlas. Oke, bagian sini kemudian kita turunkan. Begitu juga dengan bagian sini. Kita seleksi keduanya. Terus kita pilih Alt M dan pilih Atlas. Dan jangan lupa untuk dirapikan. Nah, masuk ke bagian sini, ini bakal lebih rumit sih. Nah, untuk itu, aku mau menghilangkan edge yang ada di sini untuk lebih mempermudah. Pertama, tentu saja aku seleksi edge-nya. Kemudian, aku tekan delete edge. Tunggu dulu. Sebelum aku delete edge-nya, aku pastiin dulu kita ada dalam mode edge select. Kemudian kita delete dan pilih dissolve edge. Nah, kemudian bagian sini sama bagian sini kita seleksi, terus kita tekan Alt M, lalu pilih Add Center. Terus kita rapiin deh seperti ini. Nah, berikutnya pada bagian sini kita buat edge baru dengan cara menekan Ctrl R. Nah, setelah edge baru tercipta, kemudian pada bagian sini kita seleksi, terus kita extrude. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu, bagian sini kita seleksi, terus kita tekan F. Nah, berikutnya bagian sini kita klik, kemudian kita extrude dengan menekan E. Sekaligus kita rapikan. Nah, kita extrude 2 kali seperti ini. Kemudian kita seleksi keempat vertex ini, terus kita tekan F.
yang bagian sini juga. Berikutnya kita seleksi 3 vertex yang ada di sini, terus kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sini kita gabungin dengan cara menekan F. 3 bagian ini juga kita seleksi terus kita tekan F. Kemudian 4 bagian ini juga kita seleksi dan kita tekan F. Oke. So, sekarang kita buat bagian lengannya. Nah, untuk bagian lengan, aku pengen pakai metode yang sama ketika aku bikin lengannya Zero One. Oke, pertama bagian sini aku seleksi dulu. Lalu aku extrude dengan cara menekan E. Kemudian aku geser sedikit, nah seperti ini. Tapi sebelum lanjut, sebaiknya modifiernya aku disable dulu. Oke, mendingan. Kita rapikan dulu ini. Aduh, salah pencet. Oke, sip. Terus kita seleksi, kita turun sini. Berikutnya, bagian sini aku seleksi dan kemudian aku extrude. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk di scale dan dirapikan posisinya. Nah, kalau kalian lihat ini kan bentuknya masih kotak gitu ya. Aku mau bikin rada rounded, jadi rada melingkar gitu. So, pertama yang ini aku seleksi dulu, terus aku rapikan biar ada efek roundednya gitu. Oke, kita bikin biar seolah-olah kayak rounded atau melingkar. Ternyata ini masih belum lurus. Up. Oke. Nah, setelah itu kita terusin deh bagian lengannya. Oke. Ini aku rotate terus, nah kayak gini. Kemudian, kan aku udah seleksi nih. Nah, berikutnya tinggal extrude. Oke, kita rapiin juga. Ini ternyata bagian samping sama bagian depan model sheetnya skalanya kurang akurat. Jadi kira-kira aja dah. Oke. Berikutnya kita seleksi bagian sini terus kita extrude lagi. Tekan E. Oke.
kita scale. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya di bagian sini kita tambahkan edge baru. Terus kita tarik ke sini. Dan kita scale. Oke, nice. Dan jangan lupa bagian sini juga kita tambahkan edge baru. Dan kalau subdivision surface-nya kita enable, hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjutin bagian tangannya. Tapi sebelum itu, subdivision surface-nya aku disable dulu. Nah, kemudian bagian sini setelah kita seleksi, kita extrude. Dan kita scale dengan menekan S. Oke. Setelah itu kita extrude lagi seperti ini. Ini kita luruskan dulu. Nah, kemudian kita extrude lagi, terus kita scale dengan menekan S. Oke, seperti ini. Dan kita extrude lagi, tekan E. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu bagian sini kita seleksi, terus kita extrude juga. Dan sekaligus kita rapikan sekalian. Nah, setelah itu bagian sini kita samaratakan posisinya atau jaraknya. Aduh, salah pencet. Oke. Nah, kalau di sini di model sheet-nya jarinya agak lebar ya, jadi kita buat lebar aja semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita seleksi dua bagian sini, kemudian kita hapus face-nya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah seperti ini untuk menyesuaikan dengan model sheet. Kemudian di bagian sini yang tadi tidak kita hapus, kita akan buat model jari. Pertama kita extrude, tekan E, dan kemudian kita extrude lagi, tekan E, lalu kita scale dengan menekan S. Terus kita tarik, maaf salah pencet. Terus kita tarik ke dalam. Oke, seperti ini.
Oke, setelah kita tarik ke dalam, kemudian kita extrude lagi. Lalu kita extrude untuk yang kedua kalinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian sini kita seleksi. Terus kita terapkan bevel vertex pada bagian sini dengan cara menekan Ctrl B. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian sini masih kurang rapi ya. Jadi kita rapiin sekalian. Kita rapikan. Nah, setelah itu, coba kita enable subdivision surface-nya. Dan kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, pada subdivision surface, sarung tangannya terkesan kurang tampak atau kurang timbul. Untuk memberikan kesan timbul pada sarung tangannya, di bagian sini kita tambahkan edge baru dengan menekan Ctrl R. Oke. Dan jangan lupa di bagian sini juga tekan Ctrl R. Tak lupa pula pada bagian sini kita terapkan juga dengan menekan Ctrl R untuk membuat edge baru di bagian sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Berikutnya, di bagian sini kita juga buat dua edge baru. Ctrl R terus scroll satu kali. Oke. Kita geser ke sini. Oke, ini aku disable dulu. Wow, ternyata nempel di sini. Jadi aku buat. Oh, enggak nih. Bentar. Nah, aku buat dua edge baru di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk membuat ruas jari, kan di jari kita ada ruas-ruas gitu. Kemudian edge yang tengah sini kita seleksi semuanya dengan menekan Alt klik kanan. Terus kita scale. Oke. Terus bagian depannya kita geser. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan bila subdivision surface-nya kita enable, hasilnya seperti ini. Nah, berhubung yang ini tadi ke undo, kita buat lagi dah edge-nya yang di sini. Kan tadi ke undo. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita atur gaya dari jarinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti jarinya makin ke belakang, makin melengkung seperti yang di model sheet. Berikutnya,
kita akan duplikat jari ini ke dua bagian yang di sini. Tapi sebelum itu, aku pastikan dulu apakah tangannya sudah simetris atau belum. Oke, jadi bagian sini aku geser ke depan dulu. Ya, mungkin sudah simetris lah ya, sudah sejajar sama ini. Oke, sebelum kita duplikat, kita disable dulu subdivision surface-nya. Kemudian pada bagian sini jarinya kita seleksi, terus kita tekan Shift D. Dan pertama kita geser ke sini dulu. Oke. Nah, setelah itu kita akan gabungin jari hasil duplikat ke tangannya. Tapi biar lebih enak aku coba duplikat sekali lagi deh. Cuma nanti aku taruh di sini dulu mungkin. Oke, aku duplikat, Shift D, terus aku taruh di sini dulu biar nggak menghalangi editing yang ini. Oke, jangan lupa untuk disimpan, dan juga kita seleksi bagian sini, terus kita gabungin dengan cara menekan Alt M dan pilih Atlas. Bagian sini juga Alt M, terus pilih Atlas. Alt M, lalu pilih Atlas. Seleksi Alt M dan pilih Atlas. Oke. Sekarang kita sejajarkan dulu bagian sininya. Dan setelah itu kita buat jari bagian sini jadi lebih melengkung. Oke. Saya mungkin kurang terlalu melengkung gitu ya. Oke. Oke, gini aja deh. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita enable subdivision surface-nya, hasilnya bakal kayak gini. Dan by the way, ini tangannya ada beberapa bagian yang masih terlihat flat gitu ya. Jadi face-nya masih kelihatan, so kita perhalus pada object mode dengan klik kanan set smooth. Oke. Oke, berikutnya kita geser jari yang tadi kita duplikat untuk bagian kelingkingnya. Nah, kalau kalian tahu kan kelingking jari yang paling kecil loh, jadi kita kecilin dikit. Terus kita disable dulu. Kemudian kita gabungin dengan menekan Alt M terus pilih Atlas seperti yang tadi. Jadi udah gabung seperti ini. Oke, berikutnya kita lengkungin dikit jarinya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Dan bila kita aktifkan subdivision surface-nya, maka kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya aku mulai sadar nih kalau sepertinya ini sarung tangannya terlalu lebar untuk ukuran wajar ya. Jadi kita sesuaikan yang model sheet bagian depan aja. So, kita geser ke sini. Soalnya seperti yang kalian tahu, ini model sheet bagian depan sama belakang kan kurang simetris gitu. Oke, ini kita rapikan. Nah, berikutnya kita buat edge baru di antara sini, di tengah-tengah sini, dengan menekan Ctrl R. Nah, berikutnya bagian sini kita seleksi, terus kita geser biar kelihatan dikit lengkung. Nah, bagian sini juga kita geser dikit. Oke. Nah, berikutnya kita pergi ke face select, terus kita seleksi bagian sini, lalu kita extrude. Kemudian kedua bagian ini kita seleksi, lalu kita delete face-nya. Terus kita disable dulu subdivision surface-nya. Terus bagian sini kita gabungin, Alt M, Atlas. Seleksi keduanya, Alt M, Atlas. Terus dua bagian sini kita geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kita duplikat lagi jarinya untuk membuat jari jempol. Oke, kita seleksi jari yang ada di sini, terus kita tekan Shift D. Oke, kemudian kita rotate. Terus kita seleksi dua bagian ini, terus kita gabungin. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya 3 edge yang ada di sini, khusus jempolnya, kita seleksi. Kita tekan delete,
Terus kita pilih delete face. Berikutnya kita gabungin. Oke, kita seleksi dua verticals ini, terus kita pilih atlas. Kemudian bagian sini kita geser. Dan kurang lebih seperti ini. Oke, bagian sini mungkin ada yang perlu kita rapikan. Oke, kita geser dikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, dengan begini bagian tangannya sudah selesai. Oke, bentar. Bagian sini kayaknya kurang lebar. Oke. Nah, segini. Oke, kurang lebih seperti ini bagian tangannya. Dan berikutnya kita akan buat bagian dasar kakinya dulu. Nah, kalau kalian perhatiin, ini di model sheetnya, Crash Bandicoot-nya itu kayak ngelinting celananya gitu. Jadi celananya ditarik, diangkat ke atas. Nah, untuk memberikan kesan lintingan, pertama aku disable dulu subdivision surface-nya. Kemudian aku buat edge baru di bagian sini. Dan setelah itu aku scale, terus aku masukkan ke dalam sini. Nah, bagian sini juga. Bagian sini aku seleksi, terus aku extrude. Kemudian aku scale, terus aku masukkan ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan extrude lagi untuk membuat bagian dasar dari kaki. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita aktifkan subdivision surface-nya. Terus kita tambahkan edge baru di sini dan juga di sini. Tambahkan juga di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan edge baru di sini, Ctrl R. Terus kita geser dan kita scale. Oke. Kita geser lagi. Kurang lebih seperti ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Silahkan like dan subscribe. See you next time. Hey, apakah kamu suka konten ini? Bila kamu menyukainya, silahkan tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Bye-bye.